dianiaya Pak. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam seperti kena benda tumpul. Iya. Kaki kanan itu patah pergelangan. Apanya? Pergelangan kaki sebelah kanan patah. Iya. Sidang peninjauan kembali dengan pemohon Saka Tatal telah selesai di Pengadilan Negeri Cirebon. Jaksa penuntut umum menolak seluruh novum yang diajukan oleh pemohon dan tetap meyakini kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon adalah pembunuhan dan bukanlah kecelakaan seperti yang disimpulkan oleh pemohon PK. JPU juga menilai saksi-saksi yang dihadirkan tidak relevan dengan apa yang coba dibuktikan kuasa hukum Saka Tatal. Nah, pemohon itu mengajukan novum terkait adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kami harus menolak hal tersebut karena kami tetap sampai saat ini berkeyakinan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan dan bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon. Sementara itu, Saka Tatal berharap permohonan peninjauan kembali dikabulkan. Mereka yakin menang dalam persidangan karena menilai semua foto hasil otopsi dan lainnya memperkuat dugaan bahwa kejadian yang menimpa Vina adalah kecelakaan. Dalam rangkaian sidang PK, tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan 9 saksi fakta dan 6 ahli. Ya capek sih, cuma kan sebenarnya sih emang capek. Cuma kan ini kan mungkin udah saatnya juga, udah Tidak ada takdirnya capek juga. untuk keadilan. Mantap. Kalau Jelaskan. buat kebenaran apa sih yang apa sih yang buat dilakukan? Ya harapannya mudah-mudahan PK Saka berjalan dengan lancar dan Salaman tuh sama semoga Bapak. diterima. Saka Tatal telah mengajukan 10 novum atau bukti baru dalam menjalani persidangan pengajuan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini, keputusan pengajuan PK Saka Tatal berada di tangan Mahkamah Agung. Tim Liputan, Kompas TV. Kini hasil sidang PK Saka Tatal menunggu keputusan Mahkamah Agung. Lantas bagaimana dampak sidang PK Saka Tatal terhadap nasib Saka Tatal dan 7 terpidana lain di penjara? Apakah hasil sidang PK Saka Tatal ini juga berpengaruh pada penyidikan kasus kematian Vina dan Eki? Kita bahas bersama sejumlah narasumber, ada Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal, ada juga pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Oke, selamat sore. Saya mau ke Pak Suparji dulu. Pak Suparji, ada 10 novum yang disiapkan atau kemarin sudah dihadirkan dalam sidang. Salah satunya atau 5 diantaranya adalah foto. Kalau Anda melihatnya sekuat apakah foto ini bisa meyakinkan hakim nantinya? Ya, pertama kita apresiasi upaya pencarian keadilan yang tiada henti. Namun, kembalikan pada prosedur yang benar, yaitu melalui mekanisme persidangan. Dan langkah-langkah yang dilakukan harus produktif. Dan kita tidak memberikan legitimasi atau legasi no viral no justice. Karena itu bertentangan dengan hukum. Tidak boleh proses hukum karena viralisasi atau karena media sosial. Tetap proses hukum itu harus berjalan berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan alat bukti, didukung dengan barang bukti. Jadi saya berkepentingan atau saya kira kita berkepentingan bahwa kembalikan pada mekanisme hukum yang benar, ya itu. Kemudian yang kedua, kalau mengukur sejauh mana kekuatan dari novum atau alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk foto, nah ini sebetulnya yang menarik adalah dalam persidangan ini tidak teruji tentang validitas foto tersebut, gitu loh. Bahwa foto sebagai alat bukti elektronik berasal dari cetakan dari alat bukti elektronik sebagai alat bukti pendukung, tentunya harus memperhatikan pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE. Bagaimana proses penggunaan pembuktian alat bukti elektronik. Dalam persidangan ini, nampaknya belum teruji secara komprehensif tentang kebenaran foto tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kalau kemudian
foto ini dianggap sebagai sebuah sumber kebenaran yang kemudian bertujuan mematahkan bahwa proses atau peristiwa terjadinya kematian Eki dan Vina itu adalah sebuah kecelakaan dengan foto misalnya ada daging di baut, saya kira itu salah satunya. Nah itu memang bisa saja jadi petunjuk ya untuk mendukung bahwa bukan peristiwa pembunuhan. Tetapi tentunya harus dilihat secara utuh ya bagaimana rangkaian peristiwa dari kejadian tersebut. Poin yang saya tegaskan adalah saya tidak berani berspekulasi apakah kemudian ini berpengaruh secara absolut ya sebagai sebuah novum, tetapi menurut saya adalah belum sepenuhnya ya memberikan dukungan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan ya. Bisa jadi karena adanya sebuah kecelakaan terus kemudian jalan lagi terus kemudian ada pemukulan dan sebagainya, saya tidak tahu persis, tapi kalau kemudian mempertanyakan sejauh mana kekuatan itu masih kemudian perlu diuji. Nah, pada sisi yang lain saya kira sebetulnya ini sidang PK ala pengadilan negeri, pembuktian kemudian pada konteks BAP penyidikan, padahal mestinya kan BAP di dalam penyidikan itu BAP berbeda dengan BAP persidangan gitu loh ya. Kalau seandainya di BAP penyidikan itu ada penyiksaan, ada tekanan, ada paksaan, bagaimana dengan BAP di dalam persidangan, apakah itu terjadi atau tidak? Betulnya sederhana itu saja gitu loh ya. Oke, Pak Suparji tahan dulu. Tadi kita bahas dulu soal foto yang Anda sebut tidak teruji validitasnya, belum teruji komprehensifnya. Saya mau minta pendapat dulu dari Bu Titin. Bu Titin, soal itu apakah Anda sejauh ini artinya masih meyakini kalau novum foto itu bisa meyakinkan hakim? Saya sangat meyakini Mbak, foto itu bisa meyakinkan hakim. Karena apa? Jaksa juga hanya menyatakan bahwa foto itu pernah dihadirkan di dalam berkas. Padahal saya juga sangat yakin foto itu tidak pernah dihadirkan dalam berkas. Artinya jaksa tidak meragukan mengenai otentik tidaknya foto itu, hanya menyatakan pernah dihadirkan di dalam berkas. Sementara dari gambaran 1 sampai 5 foto itu yang satu foto pertama, kedua dan ketiga itu mengenai keadaan tubuh korban. Keadaan tubuh korban yang tidak nampak seperti bekas penganiayaan. Luka-luka korban ada di bagian kanan. Kemudian foto motor yang ada goresannya dan motor itu rusak. Kemudian juga ada foto baut yang ada daging tertinggal di dalamnya. Jadi di sampingnya. Artinya itu menjelaskan secara ini memang telah terjadi kecelakaan seperti apa yang saya sampaikan di 2016 juga saya paham betul ini tidak pernah terjadi ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Oke, tapi kan jaksa juga menolak 10 novum, kemudian juga karena dinilai tidak kuat kalau mau membuktikan kecelakaan. Tidak ada olah TKP juga dan polisi yang pertama kali menangani juga tidak jadi dihadirkan. Tanggapan Anda bagaimana? Sebetulnya mengenai kita menginginkan dan tim sudah mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi yang melakukan olah TKP, yaitu 5 anggota kepolisian, 2 dari Polres Sumber, 2 dari Polsek Talun, 1 yang sekarang berada di Polres Kota Cirebon. Tetapi sampai pada sidang terakhir, saya tidak mendapat konfirmasi apapun, walaupun surat itu sudah dikirim sejak hari Senin. Kita menghadirkan kehadirannya pada hari Selasa. Tetapi memang alasannya surat-surat yang disampaikan oleh tim belum sampai ke meja Kapolres. Sehingga tidak ada anggota kepolisian yang datang. Padahal ya pada saat sidang 2016 itu pada sidang Sakatatal 5 anggota tersebut yang melakukan olah TKP tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Tetapi kalau dalam sidang dewasa memang dihadirkan, tapi sidang Sakatatal tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu Mbak. Oke, Bu Titin, tapi kenapa dari kuasa hukum tidak mencoba membuktikan alibi atau ketidakterlibatannya Sakatatal di peristiwa, tapi malah mencoba membuktikan kalau itu adalah kecelakaan? Sebetulnya ketidakterlibatan sudah dihadirkan dengan adanya saksi fakta, yaitu Aldi. Aldi yang menyatakan terpaksa mengakui perbuatannya karena ada penyiksaan yang luar biasa. Dan dia juga melihat ada melihat juga Sakatatal disiksa berserta yang tertangkap lainnya, yang waktu itu masih tersangka kan Aldi yang sudah menceritakan di persidangan mengenai fakta itu. Kemudian
itulah sebabnya dari Profesor Muzakir juga, kemudian Pak Azmi Syahputra, ada kekeliruan majelis dari pada sidang penanganan perkara di 2016 itu, Mbak. Oke. Itu kan sudah tertuang di dalam keterangan saksi dan ahli-ahli profesor yang kita hadirkan. Oke, Pak Suparji, kita kan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Kalau Anda melihatnya, apa dampak hukumnya, apapun hasilnya nanti diterima ataupun juga tidak, apa dampaknya ke 7 terpidana maupun juga penyidikan yang saat ini masih berjalan? Ya, tentunya satu perkara pidana itu kan bersifat kasuistis ya. Artinya seandainya ini dikabulkan ya, bagi terpidana yang lain ya itu menjadi satu novum ya, menjadi satu bukti baru bahwa fakta-fakta baru yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan PK berikutnya. Artinya tidak bisa secara otomatis gitu kemudian mereka bebas ya, tetapi harus ada proses hukum yang harus dilalui mekanisme PK berikutnya. Nah, kalau seandainya misalnya ini ditolak, itu pun juga tidak menutup kemungkinan bagi terpidana yang lain untuk mengajukan PK, karena bahwa meskipun ya ada peristiwa yang sama, tetapi kan tingkat perbuatannya, tingkat kesalahan, tingkat keterlibatan orang itu bersifat masing-masing, bersifat kasuistis. Jadi mengukur dampaknya itu akan sangat dipengaruhi terhadap para yang mengajukan PK berikutnya, terpidana berikutnya nanti. Jadi kalau terpidana yang lainnya saat ini juga sedang menyusun PK, maka akan mendapatkan dampak ya positif atau kemudian dampak yang bagaimana tergantung dari upaya hukum luar biasa berikutnya. Nah, tergantung juga terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. Dan ini menjadi satu hal yang kemudian misterius gitu. Sekiranya ini misalnya ya dikabulkan karena sebuah kecelakaan gitu. Apakah kemudian berhenti terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan? Saya kira juga tidak, karena bisa 3 kemungkinan kan. Yang pertama dia adalah sebuah kecelakaan murni, kemudian yang kedua adalah sebuah pembunuhan, tetapi pelakunya bukan terpidana ini, atau kemudian sementara ini dianggap pelakunya adalah yang ada sekarang ini. Karena apa? Apapun alasannya, bahwa putusan ini sudah inkrah dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan sedang dilakukan upaya hukum luar biasa. Artinya bahwa ini tidak menghentikan proses penyidikan. Namun poin ini saya tegaskan adalah bahwa dalam konteks pencarian keadilan ya yang kemudian disiarkan begitu masif kepada publik, ada semangat, ada spirit gitu, apa yang disampaikan oleh Pak Susno sebelum menjelang persidangan. Kita sedang mencari kebenaran, tetapi bukan dalam rangka melakukan pembenaran itu. Apa kalimat yang muncul itu tadi, bahwa kebenaran tadi tidak boleh subjektif karena dilakukan berdasarkan pembenaran, tapi kebenaran tadi harus ada batu uji yang jelas, ada fakta yang jelas, ada rekonstruksi fakta yang jelas. Dengan demikian semuanya ada berjalan secara objektif. Itu poin yang saya ingin tegaskan, bahwa upaya pencari keadilan tadi harus betul-betul berdasarkan sebuah kebenaran yang sifatnya material, kebenaran yang komprehensif, bukan melakukan sebuah pembenaran yang bersifat subjektif. Dengan demikian, publik juga memahami. Dan catatan penting menurut saya adalah bahwa sebetulnya sidang PK ini, saya agak heran gitu ya. Kemudian kenapa hakim, demikian pula jaksa kemudian penasihat hukum mengarahkan ahli membahas tentang perkara gitu loh. Padahal ahli itu dalam konteks hukum acara itu tidak boleh membahas pokok perkara. Ahli itu berbicara keterangan berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman. Saya sudah 400-an kali jadi ahli, tidak pernah membahas ahli itu dalam konteks pokok perkara. Maka itu perlu diluruskan dalam konteks hukum acara gitu loh ya. Oke, baik. Saya mau balik lagi ke Bu Titin. Bu Titin, kita kan sekarang tinggal menunggu apakah nanti PK ini dikabulkan atau tidak oleh hakim. Tapi kalau dari kuasa hukum Saka Tatal sendiri, apa upaya hukum yang sudah diantisipasi atau disiapkan menjelang apapun hasilnya nanti, Bu Titin? Kami hanya sekarang seperti Saka Tatal juga kan persidangan sudah selesai, Mbak. Jadi kita sih mencoba menguatkan Saka apapun hasilnya, tetapi dari persidangan kemarin itu kami sangat yakin Saka Tatal juga bakal dikabulkan dan Saka Tatal dapat merehabilitasi nama baiknya. Mungkin yang langkah ke depan belum kami pikirkan, Mbak. Cuman memang saya dan Saka Tatal dengan tim yang lain juga sedang mempersiapkan. Kita akan berangkat besok karena juga mendapat panggilan
ke Mabes Polri. Itu saja sih. Saya udah tenang dulu karena Sakatatal juga akan menghadapi pemeriksaan, yaitu dimintainya keterangan sebagai saksi atas laporan yang sudah dikirimkan suratnya kepada kami. Jadi memang walaupun ini belum tenang betul karena memang ada masalah lain yang sedang kami hadapi, walaupun tidak berkaitan dengan Sakatatal, tetapi dia diminta hadir untuk memberikan kesaksian. Oke, baik. Kita tunggu artinya nanti hasilnya seperti apa dari PK Sakatatal. Terima kasih Bu Titin dan juga Pak Suparji sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.